saya Ainun Nabila akan menjelaskan dari pengertian zakat dan macam-macam zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 dan Quran surah Ar-Rum ayat 39. Jadi, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah zakat. Nah, zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Dan juga hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya. Telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ada pun macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan tersebut memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998, maka pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang bagian C, yaitu tujuan dan dampak dari pengeluaran zakat. Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagaimana harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan harta mereka. Dampak dari kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dapat mensucikan jiwa dan sifat kikir. Yang kedua, mendidik, berinfak, dan memberi. Yang ketiga, menginvestasikan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu mengobati hati dan cinta dunia. Yang kelima itu mengembangkan kekayaan batin. Yang keenam, menarik rasa simpati dan rasa cinta persamaan.
Sedangkan dampak dari penerima zakat adalah membebaskan atau meringankan si penerima untuk kebutuhannya. Yang kedua itu menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang lain atau pemilik harta. Sekarang bagiannya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustaq, berjumlah 8 ansab atau golongan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budaknya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubat ayat 60. Berdasarkan firman Allah di atas, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasilnya diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga amil atau panitia zakat. Ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan atau membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf adalah orang yang baru masuk ke agama Islam. Yang kelima rihab adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk kemerdekaan dengan tebusan atau bayaran. Yang keenam gorim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan bukan di jalan yang sesat dan tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh fisabilillah adalah orang yang berjuang atau yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan tapi bukan kesesatan atau maksiat. Dan ini seperti orang yang kesengsaraan dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Baiklah, saya Tria Mutiara Rizky. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu bagian E. Adapun ketentuan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing jenis harta sebagai berikut, yaitu yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah per orang itu 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh begini, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari sekitar 10.000 per liternya. Maka zakat fitrah yang harus dibayarkan untuk per orang yaitu 35.000 per orang. Nah, jika dihitung dari segi beratnya, maka zakat fitrah per orang yaitu 2,5 kilogram kali beras per kilonya. Nah, yang kedua yaitu ada zakat mal. Zakat mal sama dengan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gramnya. Nah, contoh begini, Umi punya tabungan 100.000. Deposito 200 juta. Rumah kedua dikontrakan senilai 500 juta dan emas perak senilai 200 juta rupiah. Nah, total harga yang dimiliki oleh Umi adalah 1 miliar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Misalnya harga 1 gram emas itu sebesar 600.000. Maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 sama dengan 51 juta rupiah. Karena harta Umi lebih dari limit nisabnya, maka ia harus membayar zakat mal sebesar 1 miliar kali 2,5% sama dengan 25 juta rupiah per tahunnya. Nah, yang ketiga ada zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilanmu, kurangilah total pendapatan dengan utang.